Shalom saudara-saudariku dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube HKBP Kramat Jati. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melangkah dan bekerja sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, ini yang menjadi renungan bagi kita sepanjang hari ini. Surat Yohanes yang pertama, pasal 2, ayatnya yang pertama. Begini dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Saudaraku, dunia di mana kita berada sering sekali memikat kita untuk mencari kesenangan diri sendiri. Bahkan untuk menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apa yang Ia kehendaki ataupun berbuat dosa. Dalam buku NDHKBP, buku ND nomor 64 itu dituliskan, "Ai dosa do nabi naini tangan gok dosa nang rohakupe. Nang pat, nang mata, nang pamangan luhut marsala do hape." Bisa ternyata dari mana-mana dosa itu kita hasilkan. Bisa dari mana saja, dari mata, dari mulut, dari tangan, dari kaki, dari hati. Kita dapat menimbulkan dosa. Dan dosa inilah pada mulanya membuat hubungan kita rusak dengan Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap apa yang dikehendaki Tuhan. Perlawanan terhadap Allah itu sendiri. Dosa juga adalah kesombongan manusia yang mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku, siapapun kita, memang kita ini sudah berdosa. Namun bagaimana kita menjauhkan diri dari rongrongan dosa, itu yang penting. Walau tadi dikatakan seluruh tubuh kita ini dapat saja menimbulkan dosa, tapi bagaimana kita mencoba untuk menjauhkan diri dari dosa. Ini yang harus kita cari, bagaimana caranya. Hari ini Apostel Yohanes menggemakan kepada kita supaya kita jangan berbuat dosa. Supaya kita menjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Dosa kita memang sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika Tuhan itu tersalib di Golgota, mati, Dia sudah mengorbankan dirinya untuk seluruh dosa-dosa kita itu. Dia memberikan nyawanya, darahnya itu untuk diberikan sebagai korban untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita itu. Karena itu Dialah sebenarnya pengantara kita. Dialah yang hidup sampai sekarang. Ketika tubuh kita ini lemah dan jatuh dan jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa itu, Dia adalah pengantara kita. Dikatakan tadi, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan sekarang iman kita sudah dewasa. Dalam hati kita ini bertahta Tuhan itu sendiri. Dalam hidup kita Tuhan juga bertahta. Nah, karena itu marilah kita menyadari hal ini. Jika dari kemampuan diri kita sendiri memang kita tidak sanggup menjauhkan dosa itu, kita tidak sanggup keluar dari dosa-dosa itu. Kita tidak mampu untuk mengalahkan dosa itu. Sebab dosa adalah produk daripada iblis itu sendiri. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang satu-satunya adalah yang dapat mengalahkan iblis itu. Tuhan itulah yang masuk ke dalam hati kita dan bekerja. Dan Ialah yang memampukan kita untuk melawan dosa, keluar dari dosa, menjauhkan diri dari dosa. Nah, ketika Tuhan telah mengalahkan iblis atas dosa-dosa kita, disitulah Ia menjadi pengantara kita kepada Bapa di surga. Dialah yang memperkenankan kita berdiri
di hadapan Bapa itu. Oleh karenanya lah kita dapat hidup di hadapan Allah dan mendapat berkat oleh belas kasih-Nya. Jauhilah dosa dan hiduplah dekat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah pengantara antara diri kami dan Bapa yang di surga. Engkau telah merelakan dirimu sebagai pengantara yang mengorbankan nyawamu untuk menjadi tebusan dosa itu sendiri. Dikala kami berbuat dosa ya Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Engkau telah begitu berkorban, pengorbananmu tanpa batas ya Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu ini. Pengorbananmu itu ya Tuhan akan memaknai kehidupan kami ini jika Engkau mampukan untuk menjauh dari dosa-dosa itu sendiri. Karena itu ya Bapa, izinkanlah kami terus menempatkan Engkau di dalam hati kami, supaya Engkau yang bertahta ya Tuhan, dan memampukan kami untuk mengalahkan dosa-dosa kami itu sendiri. Dosa dari perbuatan kami, dosa dari pikiran-pikiran kami, dosa dari tangan, mata, ataupun seluruh yang ada dari tubuh kami ini. Ya Tuhan, benarlah bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau ya Tuhan yang telah menjauhkan kami dari dosa ini. Karena itu biarlah Tuhan terjadi pertobatan demi pertobatan setiap hari kepadamu, agar kami mengingat pengorbanan-Mu itu ya Tuhan, dan kami boleh hidup suci di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan sepanjang hari ini kepada seluruh jemaat kami ini, kepada seluruh umat yang percaya kepada Engkau. Dalam perlindungan dan penyertaan-Mu lah mereka semuanya ya Tuhan. Jika dalam perjalanan, Engkau yang selalu menjaga mereka. Jika mereka dalam pekerjaan, Engkau ada di kantor, di tempat usaha mereka, atau dimanapun mereka berada, untuk memberkati apa yang mereka lakukan yang baik dan yang benar. Engkau juga itu bersama-sama dengan anak-anak kami yang masih dalam studi pendidikan mereka, supaya mereka kelak ya Tuhan menjadi anak-anak yang berguna, yang tahu akan pengorbanan Engkau, yang tahu bahwa pengetahuan itu juga berasal daripadamu. Karena itu mereka memakai pengetahuan mereka itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada yang sedang berduka, yang sedang bergumul dalam berbagai-bagai persoalan, ya Tuhan, masuklah Engkau ke dalam hati mereka. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, hiburkanlah mereka, berikan jalan keluar yang terbaik atas pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin Engkau hidup dan hidup kami ini semakin berguna karena Engkaulah yang kami muliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak sekalian, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom, horas, horas, horas.